10 kesalahan mengelola keuangan, stop sebelum jatuh miskin. Harus diakui, mengelola keuangan bukanlah perkara yang mudah. Tak jarang, kalian akan menemukan kesalahan dalam mengatur keuangan. Kesalahan tersebut umumnya terjadi pada mereka yang baru saja mulai memiliki pendapatan rutin. Bidang pengaturan keuangan merupakan lingkup yang sangat kompleks. Saking kompleksnya, bahkan sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang untuk membuat kesalahan finansial yang berbeda-beda tingkatannya satu sama lain. Hal tersebut bisa terjadi dalam waktu yang cepat dan tanpa kalian sadari. Misalnya, karena rasa impulsif, kalian membeli beragam produk baru hingga cicilan menumpuk. Meskipun sulit, jangan sampai kalian melakukan kesalahan ketika mengatur keuangan, karena hal tersebut bisa berakibat fatal di masa depan. Sebelum tambah miskin, dalam video ini akan dijelaskan 10 kesalahan dalam mengatur keuangan yang bisa kalian jadikan pedoman untuk lebih berhati-hati ketika mengelola keuangan. 1. Menghabiskan semua penghasilan tanpa menyisihkan untuk menabung atau investasi. Kebanyakan orang lebih memilih menghabiskan hampir seluruh gaji untuk membeli barang-barang yang diinginkan, daripada disimpan untuk kebutuhan di masa depan. Sebenarnya memang gak ada salahnya kalau kalian memanjakan diri dengan uang yang sudah kamu peroleh dari kerja keras kalian sebulan penuh. Tetapi, kalian juga harus tetap ingat bahwa segala sesuatu harus punya rem. Anggapan kalau hidup cuma sekali dan berpikir cuma buat hari ini, itu adalah sebuah kesalahan besar. Kalian harus mulai berpikir untuk merencanakan kehidupan yang sejahtera di masa depan. Sisihkan 20% dari gaji kalian untuk menabung dan investasi. Investasi sendiri tidak harus dilakukan dalam bentuk saham, ada banyak instrumen investasi yang bisa kalian pilih. Investasi apa yang cocok untuk gaji kecil? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. 2. Tidak membuat anggaran atau budgeting. Salah satu langkah utama yang paling penting dalam mengelola keuangan adalah dengan membuat anggaran. Sayangnya, masih banyak yang belum menyadari pentingnya membuat anggaran keuangan, sehingga mengalami masalah di akhir bulan. Keuangan pada akhir bulan cenderung sangat menipis dan sudah tidak terkontrol lagi, bahkan bisa kehabisan sebelum akhir bulan. Dan anehnya, masalah seperti ini dianggap sudah biasa oleh beberapa orang. Padahal, hal tersebut menandakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan keuangan kita. Oleh karena itu, hal yang perlu kalian lakukan adalah membuat anggaran terlebih dahulu untuk 1 bulan ke depan, ini akan membuat kalian lebih mudah dalam mengontrol keuangan. 3. Pengeluaran dulu baru menabung. Belanja memang lebih menyenangkan daripada menabung. Akibatnya, orang cenderung terlebih dahulu mengeluarkan uang dan kemudian menabung sisanya. Cara ini merupakan teknik pengaturan keuangan yang sangat salah. Seharusnya yang kalian lakukan adalah kebalikannya. Ingat, menabung itu menyisihkan bukan menyisakan. 4. Memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Kesalahan berikutnya yang sering dilakukan dalam mengatur keuangan adalah lebih memenuhi keinginan daripada kebutuhan. Bagi kalian yang belum tahu, sifat seperti ini akan membuat kalian berbelanja secara berlebihan. Perilaku ini terbentuk atas dasar untuk memenuhi keinginan semata. Kalian tidak sadar bahwa masih ada hal yang lebih penting, yaitu memenuhi kebutuhan. Perilaku seperti ini masih bisa diubah dengan cara memiliki kesadaran dalam diri sendiri. Dengan memiliki kesadaran tersebut, kalian akan paham bahwa ada beberapa barang yang memang tak diperlukan dan tidak harus dibeli. 5. Tidak mempunyai tujuan keuangan. Tujuan keuangan perlu disiapkan sejak lama, terlebih jika apa yang ingin kalian capai adalah hal yang besar, seperti memiliki rumah atau usaha. Ketika kalian tidak mempunyai tujuan keuangan, kalian akan sembarangan dalam mengeluarkan uang dan akan membuat perilaku yang konsumtif. 6. Tidak memiliki dana darurat. Dana darurat adalah dana yang diperlukan saat keadaan-keadaan genting terutama pada saat pandemi corona beberapa waktu lalu. Darurat medis karena ada yang sakit, kalian juga bisa menggunakan dana darurat guna memenuhi kebutuhan mendadak seperti ini. Dana darurat bisa disisihkan dari pendapatan gaji yang setiap bulan kita terima. Ingat kata-kata ini, menyisihkan, bukan menyisakan. Tidak harus besar, kalian dapat memulainya dengan angka kecil terlebih dahulu. 7. Mudah berhutang.
Kemudahan fungsi PayLater sangat menarik saat ini. Bahkan, fitur tersebut bisa membuat kalian secara tidak sadar rela mengambil hutang untuk hal-hal yang tidak penting. Padahal, jika kalian bisa menunda dan menabung, kalian tidak perlu terjebak hutang yang menghabiskan lebih banyak uang karena masih harus membayar bunga. 8. Meremehkan pengeluaran kecil. Membahas manajemen keuangan, itu tidak terlalu jauh pasti berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Apakah sumber pendapatan melalui pekerjaan utama atau pendapatan tambahan? Kesalahan umum adalah meremehkan pengeluaran kecil. Padahal, melakukannya secara terus-menerus akan semakin menguras penghasilan bulanan kalian. Jadi, jangan heran kalau kerap kali merasa uang kalian cepat habis di penghujung bulan atau sebelum waktunya. 9. Berinvestasi tanpa pengetahuan yang matang. Investasi memang sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Saat ini, ada banyak peluang untuk melakukan investasi, mulai dari saham, reksadana, dan sebagainya. Namun, yang paling penting dari semua itu adalah pengetahuan sebelum kalian menentukan keputusan untuk berinvestasi. Berinvestasi perlu ilmu atau pendidikan. Jadi, sebelum kalian memutuskan berinvestasi di pasar modal, properti atau lainnya, yang paling penting adalah berinvestasi dalam hal pendidikan, yaitu sering membaca buku atau ikut seminar, sehingga kita mempunyai pengetahuan yang matang. 10. Meminjamkan uang ke teman. Mungkin kalian ada yang kurang setuju dengan alasan ini. Memang, ada kalanya kita mengalami kesulitan yang sangat parah. Dan pada kondisi seperti itu, teman atau saudara yang akan kita jadikan sebagai sandaran finansial. Dalam ajaran Islam, membantu orang lain yang kesusahan merupakan hal yang baik. Banyak hadis yang meriwayatkan beberapa keutamaan saat membantu orang lain, seperti mendapatkan pahala yang melebihi amalan sedekah, mendapatkan syafaat di hari kiamat, mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat, serta mendapatkan rahmat dan naungannya. Tapi, kalian harus membuat pertimbangan, dan paling tidak menanyakan dengan jelas bagaimana upayanya untuk membayar hutangnya nanti. Hindari meminjamkan uang ke teman ketika kebutuhan kita saja belum tercukupi, karena ini akan mempengaruhi anggaran bulanan secara signifikan. Itulah beberapa kesalahan yang harus kita hindari dalam mengelola keuangan. Semoga video ini bisa bermanfaat, terima kasih telah menonton.